Hai saudaraku, welcome back to my channel Rizat Rizat. Salam jumpa buat doro-doroku semua. Salam santun, salam hormat, dan salam sukses untuk kita semuanya. Jumpa lagi di channelku Rizat Rizat, tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Selalu di sini kita belajar bareng, kita pintar bareng, dan semoga kita sukses bareng, doroku. Good job. Sama seperti video-video lalu yang pernah aku buat juga, doroku, karena di sini semua pembahasan tentang bonsai dengan tidak mengurangi rasa hormat. Aku hanya berbagi pengetahuan dan pengalaman yang aku pahami juga dan aku mengerti. Dan tidak bosan, selalu aku berpesan kepada doroku semuanya, sebelum berjalan atau melangkah lebih jauh ke dunia bonsai, pertama dan yang paling utama harus doro-doroku pahami adalah sukai dulu bonsai. Sukai bonsai, baru nikmati konsep dan perjalanannya. Setelah itu nikmati apa yang ada dan apa yang diberikan bonsai untuk kita juga, setelah kita memberikan apa yang terbaik juga dalam bonsai tersebut. Dan dalam sebuah tampilan atau penciptaan bonsai itu selalu ada pesan, ada cerita yang ditampilkan dan untuk kita cerna juga, bro. Dan itu menurut aku itu adalah sebuah filosofi yang perlu kita bangun dan kita miliki juga. Filosofi bonsai merupakan dasar dari pemahaman estetika bonsai. Ada sejumlah hal yang perlu dipahami dalam sebuah penciptaan bonsai. Yang paling utama adalah terkait dengan konsep, unsur, dan faktor penunjangnya. Seni bonsai membutuhkan rancang bangun karya seni yang berkaitan sangat erat dengan tata cara pemeliharaan, penataan, dan perawatan pohon di dalam pot atau wadah tertentu. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, doroku, sangat lama bahkan, dan harus melewati tahapan-tahapan sesuai dengan konsep bonsai yang diinginkan. Seni bonsai tidak bisa dicipta secara instan. Ada proses panjang yang harus dilalui oleh seniman dan membutuhkan ketelatenan tersendiri. Kita bahas ini lebih lanjut, doroku, masih di segmen ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif. Seni bonsai menggunakan materi atau medium yang merupakan pohon hidup. Setiap pohon memiliki karakter pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing. Karakter inilah yang membentuk pola dan bentuk yang berbeda dari masing-masing tanaman. Perubahan secara alamiah juga mungkin terjadi pada pohon, misalnya seperti kerusakan pada sebagian anatomi pohon, sifatnya alamiah dari medium yang digunakan. Dan inilah yang menjadi seni bonsai bersifat dinamis. Penyusunan sebuah konsep dalam seni bonsai berkaitan dengan fenomena alam, doroku, keadaan lingkungan dan budaya setempat. Karya seni bonsai bisa menjadi gambaran dari fenomena alam dan budaya sekitar yang diserap oleh seniman bonsai dan menampilkannya dalam sebuah bentuk miniatur bonsai tentunya. Meskipun ada campur tangan manusia dalam proses pembentukannya, seni bonsai selayaknya ditampilkan senatural mungkin, sehingga seni bonsai akan terkesan tumbuh secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Seni bonsai yang baik mampu menampilkan karakteristik tersendiri dan dapat dicerna oleh rasa dan logika tentu saja. Karena seni bonsai yang seperti ini sangat membutuhkan kejujuran persepsi dalam menyimak dan menyaksikan kenyataan baik di luar maupun di dalam diri seniman. Kejujuran inilah yang menjadi landasan bagi seorang seniman menciptakan keindahan seni bonsai yang autentik dan tidak menyimpang dari aspek maupun sosiologi seni. Secara sederhana, sosiologi seni merupakan ilmu tentang sebuah kerangka analisa manusia yang berkaitan dengan aktivitas seni. Kajian utamanya tentang masyarakat sebagai penikmat, pemerhati, pengkaji, peneliti, pendidik, dan pengelola seni merupakan komponen-komponen proses penciptaan seni.
Seni adalah proses. Ini merupakan rangkaian siklus yang melibatkan seniman, karya seninya, dan masyarakat. Sebuah karya seni lahir sebagai manifestasi dari konteks sosial budaya seorang seniman. Manifestasi yang syarat akan makna inilah yang kemudian dipamerkan dan direspon oleh masyarakat. Respon masyarakat tidak hanya menentukan posisi sebuah karya seni dan seniman yang membuatnya dalam dunia seni. Respon masyarakat terlepas dari apapun bentuknya akan melebur dan menjadi bagian dari konteks sosial budaya seorang seniman. Di sini seniman sering digambarkan sebagai seorang jenius, penyendiri, unik, rebel, dan nyeni pastinya. Imbasnya seniman dan karya-karyanya kerap dipandang sebagai entitas yang terisolir dari masyarakat umum. Lebih lanjut, karya seorang seniman umumnya dipandang sebagai sesuatu yang unik dan personal, padahal menurut sosiologi, karya tersebut merupakan manifestasi kegamangan masyarakat yang bersifat kolektif. Oleh karena itu, bagian sosiologi karya seni tidak dapat diklaim sebagai milik individu tertentu, karena sejatinya pemilik asli dari sebuah karya seni adalah masyarakat umum. Dan kembali lagi dalam pandangan estetika dan filosofinya, bonsai dengan wadah dan tanahnya secara fisik menjadi independen karena akarnya tidak berada di tanah luas lagi, sebagai satu kesatuan yang lahir secara terpisah. Bonsai merupakan makna dari ungkapan surga dan bumi dalam satu wadah. Pohon bonsai yang ditanam di dalam pot bukan hanya karena alasan simetris visual, tetapi posisi tengahnya merupakan simbol di mana surga dan bumi bertemu dan tidak ada yang bisa menggantikan tempat itu, luluku. Prinsip estetika lainnya adalah bentuk segitiga yang perlu sebagai keseimbangan visual dan juga ungkapan di mana prinsip universal kehidupan pemberi energi, sang pembudidaya dan bonsai tersebut, luluku. Bonsai pada dasarnya adalah mencerminkan apresiasi dan pemahaman seni. Bonsai akan memperluas wawasan kita dalam banyak cara yang tidak terhitung dan mengubah perilaku terhadap alam kehidupan di mana kita hidup. Sang seniman tidak hanya menciptakan duplikat alam, tetapi lebih kepada mengekspresikan nilai estetika, personal, dan sensibilitas dalam menciptakan sebuah miniatur alam secara simetri. Simetri berarti pengulangan bentuk yang sama dengan pilihan dasar untuk bonsai adalah bentuk segitiga. Bentuk ini sangat penting dalam filosofi oriental. Dan bonsai menyampaikan sesuatu tentang kehidupan manusia. Jadi inilah cerita yang ada di dunia bonsai yang perlu kita pahami, menurutku. Bonsai menyampaikan sesuatu tentang kehidupan manusia. Seakan tumbuh di suatu tempat yang terbatas, bonsai bertahan untuk selalu kuat. Sama halnya seperti manusia, tidak ada kehidupan manusia yang berjalan mulus, selalu penuh rintangan, cobaan, dan perjuangan. Bonsai menggambarkan sifat sabar dan nerima. Ini adalah sebuah pesan dan cerita yang selalu ada dalam setiap tampilan bonsai, yang selalu harus kita pahami juga, menurutku. Kita baca apa sih pesan yang ada, apa yang disampaikan dalam sebuah tampilan dan konteks penciptaan bonsai, selalu harus kita pahami, menurutku. Oke, menurutku ini sedikit konten tentang pemahaman sebuah cipta karya bonsai. Semoga bermanfaat untuk menurutku semuanya. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita semuanya. Tetap semangat, tetap optimis dalam segala hal, dan tetap diri ZBZ, menurutku. Karena diri ZBZ tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih, menurutku.